wa minkas salam. Dan darimulah ya Allah segala keselamatan. Keselamatan di dunia ataupun keselamatan di akhirat. Karena segala keselamatan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatan di dunia, lebih lagi keselamatan di hari kiamat nanti. Dan semua kita pengen selamat. Semua kita menginginkan kebahagiaan. Baik keselamatan dan kebahagiaan di dunia, atau keselamatan dan kebahagiaan setelah kita meninggal dunia. Kita semua menginginkan keselamatan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah as-salam wa minkas salam. Karena darimulah segala keselamatan. Keselamatan di dalam keluarga. Kita semuanya pengen selamat. Minimal kita sendiri dan keluarga kita. Keselamatan di dunia, kita menginginkan agar harta yang kita miliki selamat, tidak mendatangkan keburukan. Harta yang kita miliki mendatangkan kebaikan di dunia, keberkahan. Dan keselamatan kita di dalam kesehatan. Kita menginginkan kesehatan kita membawa keberkahan. Kesehatan kita membawa keselamatan. Dan kesehatan kita membawa manfaat di dalam kehidupan. Keselamatan di dalam usaha yang kita lakukan. Keselamatan di dalam bekerja. Keselamatan di dalam berbisnis. Selamat di dalam berdagang. Selamat di dalam semua apa yang kita miliki dari profesi yang kita lakukan. Agar kita meminta kepada Allah keselamatan. Wa minkas salam. Dan keselamatan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Keselamatan di dalam tempat tinggal. Tempat yang kita huni. Tempat untuk bernaung kita dari panas dan hujan. Keselamatan dari kendaraan yang kita miliki. Keselamatan dari segala bentuk keburukan di perjalanan. Dan keselamatan di dalam wilayah yang kita tempati. Kampung yang kita tempati. Keselamatan dari daerah yang kita tempati. Keselamatan dari segala ujian dan cobaan. Keselamatan dari musibah, bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran dan seterusnya. Kita meminta kepada Allah keselamatan. Dan keselamatan juga untuk negara yang kita cintai ini. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada negara yang kita cintai ini. Semoga mendatangkan kebaikan. Maka minta berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah wa minkas salam. Dan darimulah segala keselamatan. Kemudian tabarak tadzal jalali wal ikram. Engkaulah ya Allah yang maha tinggi dan maha agung, dan engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kita sanjung, kita agungkan dengan setinggi-tingginya, dengan kita muliakan dengan setinggi-tinggi kemuliaan. Dzal jalali wal ikram. Wahai engkau ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan yang sempurna. Kemuliaan dan keagungan yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pujian, dari puncak segala pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki kesempurnaan di dalam keagungan dan kesempurnaan. Kemuliaan dan keagungan yang sempurna, yang tidak ada batas. Berbeda dengan kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia sangat terbatas. Terbatas karena waktu. Terbatas karena waktu dan usia. Dan manusia yang menyanjungnya pun bukan karena dia berhak untuk mendapatkan sanjungan. Manusia ketika menyanjung manusia yang lain, karena mungkin dia menginginkan mendapatkan dunia.
karena mungkin dia ingin mendapatkan jabatan, karena dia menyanjung karena dalam hatinya ingin menjilat. Tetapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang berhak untuk disanjung, dimuliakan dengan segala sanjungan dan pujian serta kemuliaan yang sempurna yang tidak ada batas. Dan memang Allah berhak untuk disanjung, berhak untuk kita muliakan dengan kesempurnaan kemuliaan di dalam kita menyanjungnya. Ini zikir yang pertama yang bisa kita baca setelah sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian kita lanjutkan zikir yang kedua yang bisa kita baca, yang kalau bisa kita menghafalkan. Karena ini bisa kita baca setiap kita sholat. Setiap kita selesai sholat yang minimal 5 kali dalam sehari. Masa kita enggak hafal? Masa kita enggak hafal-hafal? Malah lebih banyak hafal nyanyian. Malah lebih hafal nyanyian. Padahal itu enggak dihafalin bisa hafal. Maka doa yang kedua, zikir yang kedua yang bisa kita baca setelah sholat bisa dicatat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma la mani'a lima a'taita. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dzal jaddi minkal jaddu. Ini bisa dihafalkan. Kalau yang mungkin belum hafal, ya banyak di sana tentang buku-buku yang mengajarkan zikir-zikir setelah sholat. Di antaranya ini. Ya, itu ya nanti bisa dihafalkan. Ini dibaca ya bisa setelah tadi ya yang pertama, kemudian ini yang kedua. Ya, bisa yang kedua. Ya, ini bisa dibaca. Jadi ini zikir-zikir yang bisa kita baca. Ya, kan enggak butuh waktu lama. Ya, kita kerja bisa lama, nonton TV bisa lama, kadang-kadang duduk setelah sholat zikir enggak nyampe 5 menit aja kayak lama banget begitu. Ya, dihafalkan biar bisa apa? Bisa diamalkan. Artinya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada ilah, maknanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada peribadahan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sekutu baginya dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya.
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wala Allahumma la mani'a lima a'taita. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau beri. Ya Allah, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau berikan, apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah. Dan tidak ada yang memberi, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya. Dari Engkaulah seluruh kekayaan dan kemuliaan. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya. Dari Engkaulah segala kekayaan dan kemuliaan. Ini yang bisa kita baca setelah kita sholat, yaitu doa, zikir yang kedua. Tentang bacaan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari jalan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan An Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha minas salati wa sallama. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, selesai mengucapkan salam, selesai salat, selesai mengucapkan salam, beliau pun berdoa. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Tentang riwayat ini disebutkan oleh hadis Bukhari dan Imam Muslim tentang doa bacaan setelah kita sholat. Adapun makna yang pertama tentang doa bacaan zikir setelah sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesembahan peribadahan yang berhak untuk disembah selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan alam semesta. Maka tidak layak manusia menyembah manusia. Maka tidak layak manusia menyembah hewan. Apalagi manusia menyembah patung. La ilaha illallah wahda. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Karena selain Allah adalah makhluk. Sehingga makhluk menyembah makhluknya maka tidak dibenarkan. Menyembah selain Allah tidak dibenarkan. Baik itu menyembah
makhluk yang masih hidup seperti jin, malaikat. Para nabi pun tidak untuk disembah. Malaikat pun yang memiliki kekuatan yang besar bukan untuk disembah. Para nabi pun yang mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para rasul yang mereka memiliki kemuliaan, tetapi mereka bukan untuk disembah. Karena mereka seluruhnya para nabi dan rasul mengajak menyembah Allah saja. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Seluruh para nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka mengatakan kepada umatnya, mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, wahai umatku, sembahlah Allah saja. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah Allah mengutus setiap para nabi, setiap nabi dan rasul, mereka mengajak untuk menyembah Allah saja. Karena seluruh agama para nabi itu sama, yaitu Islam. Seluruh para nabi dan rasul agamanya satu. Kenapa? Karena sumbernya sama. Sehingga ketika ada yang mengatakan kalau ada yang dikatakan seorang nabi kemudian dia mengajak menyembah kepada dirinya, maka itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu telah dirusak. Dirusak oleh apa? Oleh orang-orang yang datang setelahnya. Karena seluruh para nabi mereka telah mendakwahkan agama ini, mengajak para umatnya, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah saja dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Seluruh para nabi, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihi salam, dari Nabi Isa sampai Nabi Musa, mereka mengajak seluruhnya kepada menyembah Allah saja. Kenapa? Karena agama mereka sama satu. Kenapa? Karena dari sumber yang sama. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala pujian dan kerajaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika manusia dipuji, maka tidak sempurna. Pujian untuk manusia akan sangat terbatas. Pertama, mungkin sekarang dia dipuji karena sebagai pemimpin. Dia dipuji karena mungkin punya harta. Dia dipuji sekarang karena mungkin punya jabatan. Tetapi tak kalah hartanya habis, jabatannya pun telah dia lepaskan, maka bukan pujian yang akan datang, bisa cacian yang akan datang. Kemudian dari manusia yang memuji, kenapa dia memuji? Karena mungkin ada niatan-niatan tertentu. Karena memuji manusia dia mungkin karena ingin mendapatkan dunia, karena ingin mendapatkan uang, karena ingin mendapatkan jabatan. Sehingga ketika dia nggak dapat apa-apa, tidak mungkin dia akan memuji. Berbeda dengan pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terbatas waktu, sempurna di dalam pujian, dan memang Allah yang berhak untuk dipuji di dalam kesempurnaan dari segala kesempurnaan pujian. Dan kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerajaan manusia di dunia akan habis, akan runtuh dengan dimakan waktu dan zaman. Sekuat-kuatnya tembok, sekuat-kuatnya bangunan kerajaan yang dulu pernah ada, sekarang sudah tidak ada. Karena kerajaan bagi manusia itu hanya bersifat sementara.
tidak sempurna. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah mengetahuinya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mampu menghalangi apa yang telah Engkau beri. Baik pemberian dunia ataupun pemberian akhirat, tidak ada yang mampu menghalangi, tidak ada yang mampu mencegah. Walaupun manusia telah berkumpul seluruhnya, walaupun para jin telah berkumpul untuk mencegah, tetapi ketika Allah telah memberikan untuknya, maka tidak ada yang mampu untuk mencegah. Ketika Allah telah memberikan kebaikan untuk hambanya, kebaikan dunia, Allah berikan dia harta yang berkecukupan, bisnis yang lancar, maka tidak ada yang mampu untuk menghalangi dia tidak mendapatkan. Begitu pula ketika Allah telah memberikan hidayah kepada seorang, maka walaupun manusia telah berkumpul, maka tidak akan mungkin mampu mencegah. Ketika Allah telah memberikan hidayah kepada seseorang, berbagai macam cobaan, ujian yang terus menghalangi dari mendapatkan hujan, maka dia akan meninggalkan semua itu. Dia akan mampu untuk menjalani semua itu. Kenapa? Karena ketika Allah telah memberikan sesuatu, maka tidak akan mungkin bisa ada yang mencegahnya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Dan diantaranya pemberian yang paling mahal kepada kita adalah hidayah. Kita tidak pernah lahir dalam keadaan beriman. Siapa yang menjamin kalau kita seandainya terlahir di luar? Tidak ada yang menjamin kita dalam keadaan iman. Begitu pula seorang yang telah mendapatkan hidayah iman, dia akan berusaha untuk memperbaiki, untuk menguatkan, walaupun halangan terus silih berganti. Wala mu'tiya lima mana'ta. Begitu pula tidak ada yang mampu untuk memberi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah ya Allah. Tidak ada yang mampu untuk memberi apa yang telah Allah cegah. Walaupun seluruh manusia berusaha ingin memberikan, walaupun seluruh jin telah bersatu untuk memberikan sesuatu mudarat, tetapi itu tidak akan pernah mungkin ketika Allah telah mencegahnya. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya, bagi manusia. Kenapa? Karena itu semuanya akan sirna. Sirna ditinggal usia, atau sirna dia akan digantikan dengan manusia yang lain. Sehingga kemuliaan, sehingga kejayaan dan kekayaan itu hanya milik Allah yang sempurna. Inilah zikir yang kedua yang bisa kita baca setelah kita sholat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan di dalam mengamalkan zikir-zikir ini. Semoga kita bisa menghafal dan bisa mengamalkan di dalam apa yang kita pelajari ini, dan bisa kita amalkan di setiap selesai sholat kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.